sini saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran networked. Apa itu model pembelajaran networked? Model pembelajaran networked adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang diminatinya. Sehingga secara tidak langsung siswa dapat mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber itu dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, teman, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Terlihat seperti apakah model pembelajaran networked? Model pembelajaran networked dipandang secara terbatas memperpanjang dimulai sejak sekolah dasar. Bayangkan, seorang anak kelas 5 yang telah memiliki minat di Indian sejak hari anak itu bermain koboi dan Indian. Semangat untuk pengetahuan Indian membawa dia membaca buku-buku sejarah dan non-fiksi dengan baik. Yang kedua, terdengar seperti apakah model pembelajaran networked? Model pembelajaran networked ini terdengar seperti 3 atau 4 arah konvensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang secara sekaligus. Apa kelebihan dari model pembelajaran networked? Kelebihan dari model pembelajaran networked ini sangat beragam. Pendekatan pembelajaran terintegrasi ini sangat proaktif dan alami. Dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru dia temukan dengan kemampuannya sendiri. Peserta didik dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan kelemahan dari model networked. Kelemahan dari model jaringan ini sangat dipahami oleh mereka yang telah mengembangkan beragam kepentingan, tenaga, dan cintanya sangat mudah untuk mendapatkan sisi acak ke dalam salah satu ide di sampingnya. Ini juga mungkin untuk mendapatkan di dalam pemikiran kita sebuah jalan tampaknya mengundang dan berguna, tapi tiba-tiba menjadi sebaliknya. Bagaimana cara penggunaan model pembelajaran networked? Model ini seperti model yang tersamar. Model jaringan sering memindahkan tanggung jawab integrasi lebih berat kepada pelajar daripada seorang desainer pembelajarannya. Namun itu adalah model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala para pelajar atau memberikan perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran. Seringkali tanpa sengaja hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang atau sebenarnya mengarah penciptaan bidang-bidang yang lebih khusus. Salah satu contoh di era modern sekarang dalam bidang genetika yang telah menemukan sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik.